Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nabila Assegaf dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema metode gramatika terjemah. Adapun poin-poinnya, yang pertama yaitu latar belakang kemunculan metode gramatika terjemah, yang kedua landasan, yang ketiga karakteristik, yang keempat tujuan, dan yang kelima implementasi. Langsung saja akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu latar belakang kemunculan metode gramatika terjemah. Cikal bakal metode ini dapat dirujuk ke abad kebangkitan Eropa, yaitu pada abad ke-15. Akan tetapi penamaan metode klasik ini dengan nama Grammar Translation Method baru dikenal pada abad ke-19, ketika metode ini juga banyak digunakan untuk pengajaran bahasa Arab, baik di negeri-negeri Arab maupun di negeri-negeri Islam lainnya termasuk Indonesia sampai akhir abad ke-19. Yang kedua yaitu landasan. Asumsi dari metode ini adalah bahwa ada satu logika semesta yang merupakan dasar semua bahasa di dunia ini, dan bahwa tata bahasa merupakan bagian dari filsafat dan logika. Yang ketiga yaitu karakteristik. Adapun karakteristik pada metode gramatika terjemah itu ada 6. Yang pertama, tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu membaca karya sastra dalam bahasa target. Kedua, materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus, dan teks bacaan. Ketiga, tata bahasa disajikan secara deduktif, yakni dimulai dengan penyajian kaidah, diikuti dengan contoh-contoh, dan disajikan secara rinci dan juga panjang. Yang keempat yaitu basis pembelajaran adalah penghafalan kaidah tata bahasa dan kosakata. Kelima, bahasa ibu pelajar digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu peran guru aktif sebagai penyaji materi, sedangkan peran seorang siswa itu pasif sebagai penerima materi. Poin selanjutnya yakni tujuan. Adapun tujuan dari metode gramatika terjemah yaitu ada 3. Pertama, agar peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Kedua, mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa asing yang sedang dipelajarinya. Dan yang ketiga yaitu untuk membekali para peserta didik agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari ataupun sebaliknya. Dan yang poin kelima yaitu implementasi. Implementasi metode gramatika terjemah dalam pembelajaran terbagi menjadi 3, yakni yang pertama perancangan, itu berisi penyusunan RPP dan lain sebagainya. Kedua, pelaksanaan pembelajaran terbagi kepada 3 tahap. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Adapun peran guru dalam metode gramatika terjemah ini yakni yang pertama, guru berperan sebagai penyampai materi. Guru juga bersifat sebagai fasilitator bagi siswa yang sifatnya itu aktif. Kemudian peran siswa dalam metode gramatika ini sebagai objek pengajaran dan bersifat pasif. Kemudian yang ketiga, peran bahan ajar. Peran bahan ajar ini sebagai materi yang disampaikan pada siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar. Adapun langkah-langkah pembelajaran pada metode gramatika ini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi permulaan guru seperti menanyakan kabar, kemudian guru juga mereview materi pelajaran sebelumnya. Yang kedua yaitu inti. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan, kemudian memberikan teks bacaan yang berbahasa Arab untuk diulas secara bersama. Dan yang ketiga yaitu penutup. Guru memberikan tugas ataupun PR kepada siswa berupa materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Adapun pelaksanaan evaluasi yakni yang pertama, penilaian pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode gramatika terjemah sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua yaitu menyelesaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh pendidik selama pembelajaran. Cukup sekian penjelasan materi dari saya.
Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.